Bab 387 Kemurnian. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. Arthur. Menghabiskan 5 jam mendengarkan para kurcaci ini memainkan permainan menyalahkan membuatku rindu melewati usus besar binatang buas, gerutu Regis. Pertemuan-pertemuan ini mungkin tidak menarik, tetapi penting. Hanya, mencoba menikmati pemandangan atau apalah, pikirku lelah. Hall of Lord di dalam istana kerajaan Fildorial adalah pemandangan yang menakjubkan. Aula itu sendiri berada di dalam geode besar yang membentang setidaknya 70 kaki lebarnya dan mungkin 100 kaki dari lantai ke langit-langit. Sulit untuk mengatakan berapa tepatnya karena lantai itu tersembunyi oleh kumpulan kabut keperakan yang berputar-putar. Meja panjang yang diukir dengan tangan tempat para bangsawan kurcaci bertemu terletak di atas sepotong kristal tipis yang melayang tanpa penyangga di udara di tengah geode. Untuk mencapainya, kami harus melewati deretan batu-batu melayang yang membentuk semacam jalan setapak. Geode itu sendiri bersinar dengan kaleidoskop warna, aquamarine berdarah menjadi oranye berkarat dipotong dengan lurik ungu, berkilau dengan kuning dan putih. Ketika cahaya bergeser, warna-warna itu tampak melompat dan berlari bersama. Alih-alih menyalakan artefak, lilin yang selalu menyala melayang pada interval di seluruh ruang, memastikan cahaya yang terus-menerus berkedip yang membuatnya tampak seperti gelombang warna menyapu jutaan permukaan kecil geode. Aku telah memeriksanya secara panjang lebar, terutama ketika para kurcaci yang berkumpul mulai menunjuk jari atau berdebat tentang siapa yang gagal dalam tugas apa, klan mana yang pantas mendapat kursi di meja, dan siapa yang telah membuktikan kegagalan terburuk untuk kurcaci. Dengan segala hormat kepada Lance Mika, kata Lord Silversale mungkin untuk ketujuh kalinya, para Earthborn tetap baik dan akrab dengan Alacrians di Fildorial selama pendudukan. Tidak pernah harus meninggalkan rumah mereka, tidak ada kerabat mereka yang mati membela. Kebohongan yang mencolok, jawab Charnelian Earthborn, memutar matanya yang hitam seperti kumbang. Dan bahkan bukan yang pintar, mengingat putriku sendiri yang memimpin perang terkutuk itu. Aku melihat dari Silversale ke Earthborn. Yang pertama lebih tua, dengan rambut sebahu yang sebagian besar telah memutih dan janggut dikepang menjadi 3 cabang. Charnelian, di sisi lain, terlihat relatif muda. Rambut merah mahoninya sama sekali tidak cocok dengan Mika, tapi ada kebulatan di pipinya dan pemuda yang bersinar terang di matanya yang memberinya penampilan kekanak-kanakan yang sama dengan putrinya. Kalau begitu, di mana klan Earthborn selama beberapa bulan terakhir ini? Lord Silversale melihat ke sekeliling meja, bukan ke Charnelian tapi bangsawan kurcaci lainnya. Tentu saja tidak di terowongan yang berperang melawan Alacrians dan Turncoats, dia menyelesaikan, menyilangkan lengannya dan menunjukkan seringai kemenangan kepada yang lain. Oke, kamu benar, aku mengaku pada Regis. Bagian penting tampaknya sudah berakhir. Sebelum keduanya bisa melanjutkan argumennya, atau lebih buruk lagi, menarik salah satu penguasa lain, aku berdiri. Kristal di bawah kakiku berdentang di kayu kursiku yang membatu, membuat semua mata tertuju padaku. Semua orang yang hadir, sebanyak bangsawan kurcaci yang bisa kami kumpulkan dalam waktu singkat, anggota Dewan Virion yang masih hidup, dan Lance lainnya, bergegas untuk berdiri juga. Aku khawatir aku perlu waktu untuk bersiap sebelum pindah ke gerbang teleportasi jarak jauh lainnya, kataku. Mika menghela nafas lega, lalu tampak tersadar, berdiri tegak, dan menghaluskan ekspresinya menjadi sesuatu yang sedikit lebih mulia. Semua Lance, pada kenyataannya, memiliki tugas lain untuk diperhatikan. Ayah, dia menyelesaikan dengan sedikit memiringkan kepalanya. Memang, kata Charnelian, berseri-seri pada putrinya. Kami telah menahan tamu terlalu lama. Biarlah pertemuan majelis dewa ini ditunda, untuk diadakan kembali besok, tengah hari. Dia mengetuk buku-buku jarinya di atas meja seperti seorang hakim mengayunkan palu. Dari seberang meja, Helen menangkap mataku, melebarkan matanya sedikit, bibirnya terkatup rapat. Aku tahu persis bagaimana perasaannya. Sulit untuk merasa kasihan pada para kurcaci, sulit untuk menghindari membandingkan rasa sakit dan kehilangan mereka dengan para elf. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa mereka telah menderita. Sejak perang dimulai, mereka diam-diam saling membantai di terowongan di bawah gurun. Kedua faksi melihat satu sama lain sebagai orang bodoh dan pengkhianat darah, masing-masing pihak mengkhianati apa yang menjadi kepentingan terbaik para kurcaci. Permusuhan ini tidak akan memudar dalam sehari, dan aku merasa yakin kami belum melihat pertumpahan darah terakhir antara faksi kurcaci. Namun, kami telah melakukan apa yang kami bisa dalam waktu sesingkat itu. Sebagian besar kurcaci sangat senang melihat Alacrians didorong keluar dari Fildorial. Namun, hampir sama banyak yang marah ketika Alacrian diizinkan untuk berteleportasi kembali ke Alacria. Bahkan di antara Lords Assemblage, banyak yang mengeluh bahwa kami tidak mengeksekusi semua prajurit Alacrian atas kejahatan mereka. Aku tidak bisa menyalahkan mereka. Bahkan yang lebih kontroversial adalah keputusan untuk mengizinkan para kurcaci yang paling berdedikasi kepada Alacrian untuk pergi bersama mereka. Terlepas dari kekhawatiran bangsawan kurcaci bahwa kami baru saja memberi Agrona lebih banyak tentara, aku hampir tidak berpikir mereka akan diperlakukan sama di Alacria. Tetapi pada saat mereka menyadari kebodohan mereka sendiri, itu sudah sangat terlambat. Namun, untuk pria dan wanita itu, aku tidak merasakan simpati sama sekali.
Seorang petugas membuka pintu yang mengarah kembali ke istana, yang, setelah kemegahan Hall of Lords, terasa hampir biasa jika dibandingkan. Gideon bersandar di dinding di luar, sementara 4 kurcaci bersenjata lengkap dan lapis baja melotot padanya dengan tidak ramah. Penemu itu mendorong dirinya menjauh dari dinding saat mendengar suara pintu terbuka dan memberiku seringai lebar kekanak-kanakan. Akhirnya, para kurcaci ini berpikir selambat batu tempat mereka tinggal. Gideon terdiam, lalu berdeham saat wajah para penjaga menjadi gelap. Aku terus berjalan, dan dia jatuh ke sampingku. Ngomong-ngomong, aku sudah menunggumu, nak. Aku punya beberapa hal untuk ditunjukkan padamu, penemuan yang kukerjakan selama dalam perawatan keluarga Alakrian. Ada beberapa hal yang menurutku. Aku mengangkat tangan, mencegah banjir informasi yang akan tumpah dari Gideon. Aku ingin melihatnya, tapi tidak sekarang, Gideon. Wajah penemu tua itu jatuh. Memutar cincin batu hitam yang dipoles dari jari tengahku, aku mengulurkannya padanya. Momen kekecewaan mencair saat dia mengambilnya dari tanganku. Aku ingin kamu fokus pada ini. Dia mengangkatnya ke matanya dan membaliknya beberapa kali. Tapi ini hanya cincin dimensi. Apa? Dia terdiam, matanya yang lebar dan merah melompat dari ring ke arahku saat seringai gembira menyebar di wajahnya. Oh, tolong beritahu aku bahwa kamu membawa hadiah dari benua lain. Dia mengayunkan kakinya, hampir melompat. Beberapa teknologi mereka, mungkin. Teknologi yang sangat spesifik, aku menegaskan. Cari tahu cara kerjanya, jika kita bisa menirunya. Apapun yang sedang kamu kerjakan, ini menjadi prioritas. Kami berjalan keluar dari istana bersama-sama, Gideon membumbui aku dengan pertanyaan yang aku jawab dengan kemampuan terbaik aku. Dia bergegas pergi dari gerbang depan, bergegas menuju Earthbound Institute untuk membongkar cincin dimensi dan memulai studinya, meyakinkanku bahwa dia tidak akan makan atau tidur sampai dia mendapat jawaban. Dari gerbang depan istana kerajaan, yang berada di tingkat tertinggi Fildorial, aku bisa melihat seluruh gua yang terletak di bawah aku. Kota itu ramai dengan aktivitas, tentara mempersiapkan pertahanan melawan serangan balik Agrona yang tak terhindarkan, makanan dan material diangkut dari sistem terowongan luas yang mengelilingi kota, dan rumah sementara ditemukan untuk ratusan pengungsi yang kami bawa, semuanya yang berbaur dengan aktivitas sehari-hari warga kota. Pusat kota, sebuah alun-alun besar yang mendominasi lantai bawah, telah menjadi titik nol untuk menerima ratusan pengungsi kebanyakan elf yang kami bawa. Bahkan dari istana, aku bisa melihat bahwa alun-alun dipenuhi dengan meja besar, peti, dan tenda untuk membagikan makanan segar dan memberi pengungsi yang paling lelah dan lemah tempat untuk beristirahat sementara mereka menunggu penginapan yang lebih nyaman. Banyak kurcaci berbaris untuk menerima makanan juga, meskipun aku tidak bisa tidak memperhatikan betapa sedikitnya mereka berbaur dengan para elf. Mendorong Aether ke mataku, aku melihat lebih dekat pada individu. Tidak ada yang mau repot-repot menyembunyikan pandangan pahit ke samping antara dua ras, dan ada ketegangan yang jelas menggantung di atas alun-alun. Baca dulu di. Sayangnya, tapi tidak terduga, pikirku. Para elf melihat para kurcaci sebagai pengkhianat, sementara para kurcaci yang berjuang dan kelaparan ini melihat para elf sebagai kompetisi untuk mendapatkan terlalu sedikit sumber daya. Sebaiknya mereka mencari tahu, Regis menimpali. Mereka semua akan berada di garis bidik Agrona bersama-sama. Atau Keses. Pilih megalomaniak kamu. Aku menarik napas dalam-dalam, menahannya selama beberapa detik, lalu perlahan mengeluarkannya kembali. Aku tahu. Aku masih berpikir reliktem akan lebih baik, pikir Regis dengan mental yang setara dengan mengangkat bahu. Kurang rumit. Memang benar bahwa reliktem akan menjadi tempat perlindungan yang tak tertembus dari para Asura, mengingat mereka bahkan tidak bisa memasukinya. Tapi kalau begitu aku tidak akan lebih baik dari para Asura, pikirku dengan nada menegur. Reliktem akan menjadi kandang yang sama seperti rumah sakit jiwa, dan aku akan menjadi tuan mereka. Lebih baik seorang tuan yang melindungi mereka daripada yang siap mengorbankan mereka untuk tujuannya sendiri, pikir Regis dengan muram. Aku membayangkan itulah yang dipikirkan Keses dan Agrona sebelum mereka menjadi tiran seperti sekarang ini, bantahku. Masalah sebenarnya adalah bahwa kamu tidak akan mengambil keputusan, balasnya, gelisah. Berdebat dengan diri sendiri, dan selanjutnya, aku, setiap saat setiap hari tentang apa cara terbaik untuk melakukan sesuatu. Ini perang. Akan ada konsekuensinya dan kamu harus siap menerimanya, apapun yang kamu lakukan. Aku tahu. Apakah kamu, Regis ditekan, seperti seluruh portal ke Alakria ini? Kamu ingin menghancurkannya, tetapi tidak ingin menyerahkannya sebagai alat, tetapi mematikannya saja masih berbahaya, dan kamu takut apa yang akan terjadi jika kamu salah. Sangat melelahkan berada di sini. Bentuk serigala bayangannya yang besar melompat ke jalan di sampingku. Dia mengibaskan surainya, menyebabkan nyala api berkobar. Aku akan pergi menjelajah, gerutunya, melompat jauh di jalan dan mengabaikan paduan suara teriakan terkejut dan ketakutan dari para kurcaci yang dia lewati. Aku menghela nafas saat aku melihatnya pergi, tapi pikiranku menetap dalam kekosongan sumbang, pikiranku berkibar seperti sarang laba-laba compang camping dalam kegelapan, terganggu oleh frustrasi Regis yang masih bocor ke dalam diriku. Aku memejamkan mata keras-keras, lalu membukanya dan memusatkan perhatian pada kerumunan lagi, mencari Mom dan Ellie. Setelah 1 menit, aku menemukan mereka di salah satu meja panjang.
Ibu sedang menyendok sup ke dalam mangkuk sementara Eli membagikan potongan roti dan kantong air penuh. Aku ingin pergi ke mereka. Hampir sama seperti aku ingin sendirian. Aku tidak tahan memikirkan semua orang itu, mata mereka menatap penuh harap ke arahku, memohon dan memohon. Aku tidak menyalahkan mereka. Sama sekali tidak. Aku mengerti. Bagaimanapun, aku telah menjalani semuanya sebelumnya, sebagai Raja Grey. Tapi sekarang bukan waktunya. Alih-alih menuruni jalan melingkar ke tingkat terendah, aku berbalik dan bergerak di sekitar tepi istana kerajaan dan melalui taman yang dipenuhi jamur bercahaya. Di sekitar ujung jauh istana, tempat potongan batu menyatu kembali ke tebing gua yang kasar dan alami, ada terowongan melengkung yang diukir di dinding. Uap dan bau belerang yang berat dari mata air panas alami tercium. Terowongan pendek membuka kelangkan di atas serangkaian kolam bundar. Airnya memiliki pendaran biru yang halus, hampir seperti menyerap dan memantulkan cahaya dari banyak jamur bercahaya dan tanaman merambat yang tumbuh di atas dinding dan langit-langit. Tidak ada orang lain yang hadir, selama tur singkat kami di istana kerajaan, Charnelian Earthbone telah menjelaskan bahwa Alakrian telah melarang kurcaci untuk menggunakan kolam ini. Aku menduga para bangsawan akan segera kembali, tetapi untuk saat ini, itu adalah tempat yang sempurna untuk beristirahat dan berpikir. Membiarkan diri aku bergerak perlahan, hampir berkelok-kelok, aku berjalan di sepanjang tepi kolam sampai aku menemukan tempat yang aku suka, di sebelah kolam renang pribadi kecil di mana sepetak jamur bertangkai panjang tumbuh. Mereka melambai pada tangkai mereka seperti antena dari beberapa binatang mana di bawah tanah. Melepaskan sepatu bot aku menurunkan kaki aku ke dalam air dan duduk di tanah yang lembut dan berlumut. Batu kunci telah menjadi alat utama aku untuk meditasi, jadi aku menariknya dari rune dimensi. Aku membalikkan kubus hitam mat yang berat di tanganku beberapa kali, mempertimbangkannya. Sejauh ini, aku telah menemukan bahwa kegelapan di dalam alam batu kunci bereaksi terhadap penggunaan mana, tetapi tidak dengan cara yang bisa aku lihat atau manipulasi. Itu tidak lebih dari riak hitam pekat dalam gelap. Berkat Caera, aku telah mengetahui bahwa riak hitam adalah mana itu sendiri, dan berteori bahwa memiliki inti mana memungkinkan seseorang untuk melihat partikel mana di sekitar mereka ketika mereka memasuki batu kunci. Kurangnya inti mana aku tampaknya menjadi kendala utama yang mencegah aku untuk bergerak maju. Seperti yang telah aku lakukan puluhan kali sekarang, aku menanamkan eter ke dalam batu kunci. Kesadaranku mengalir ke dalamnya, melewati dinding ungu menuju kegelapan. Dan aku tinggal di sana, dikelilingi oleh kekosongan, bau belerang ringan dari air panas hanya nyaris tidak masuk ke pikiran sadar aku. Aku tidak repot-repot mengaktifkan kemampuan eterikku, tidak mencari tanda-tanda sihir atau mana. Aku bahkan tidak berpikir, setidaknya untuk sementara waktu. Rasanya seperti tertidur, kecuali aku tidak harus berjuang seperti aku akan tidur secara alami. Kemudian, setelah beberapa waktu yang tidak ditentukan, sesuatu berubah. Aku tidak yakin apa pada awalnya. Itu adalah sensasi halus, seperti tusukan di bagian belakang leher aku ketika seseorang memperhatikan aku. Tapi perasaan ini datang dari dalam dunia batu kunci. Di dekat tepi dari apa yang aku anggap sebagai penglihatan aku, sesuatu bergeser dalam kegelapan. Itu bukan slithering hitam-hitam yang aku rasakan sebelumnya. Lebih seperti bintang, nyaris tidak terlihat melalui cahaya, awan malam hari. Mereka adalah bintik abu-abu yang hampir tidak terlihat yang berdenyut, berputar ke sana kemari, hampir seperti mereka sedang berburu sesuatu. Aku membuka mataku. Di seberang ruangan, Eli merayap keluar dari pintu masuk, tangannya di dinding, hidungnya berkerut melawan udara yang tebal, ketegangan mengencangkan setiap otot. Dia menyipitkan mata ke dalam cahaya aneh yang terlahir dari jamur, melihatku, dan santai. Wow! Bisikannya terbawa dalam keheningan mata air panas. Apakah saudara perempuan aku adalah sumber bintik abu-abu di dalam alam batu kunci? Tetapi jika demikian, bagaimana? Mengapa? Apa yang telah dia lakukan? Namun, alih-alih melontarkan pertanyaan-pertanyaan ini seperti anak panah, aku memberinya senyuman hangat, jika lelah. Bagaimana kamu menemukanku? Dia mengerutkan hidungnya lagi. Oke, ini akan terdengar aneh, tapi aku menciummu. Menciumku. Aku terkekeh, satu alis terangkat. Aku cukup yakin aku tidak terlalu bau, kan? Aku mengendus-endus tunikku hanya untuk memastikan. Itu bagian dari kehendak binatangku, katanya, menyelipkan seikat rambut ke belakang telinganya. Dia ragu-ragu di tangga yang menuju dari langkan ke batu berlumut yang mengelilingi kolam. Apakah tidak apa-apa jika? Tentu saja, kataku segera. Sama seperti aku ingin sendirian menjelajahi batu kunci, untuk menemukan lebih banyak tentang partikel abu-abu yang kulihat, setelah sekian lama, aku juga hanya ingin menghabiskan waktu bersama adikku. Ayo duduk bersamaku. Airnya terasa luar biasa. Eli berseri-seri padaku saat dia praktis melompat di antara kolam untuk bergabung denganku, menendang turnshusnya, dan menjatuhkan diri dengan kakinya di air. Di mana Bo? Dia tertawa, menendang kakinya ke dalam air dan memercikkan air ke kami berdua. Dia menakuti anak-anak kurcaci di barisan makanan, jadi aku mengirimnya untuk berburu di terowongan. Dia tiba-tiba mengerutkan kening. Aku harap dia akan baik-baik saja. Bagaimana jika seseorang mengira dia adalah binatang buas mana atau semacamnya? Seharusnya aku memikirkan itu lebih awal.
Aku bisa mengirim Regis untuk menemaninya, kataku padanya, ping teman aku mental untuk melakukan hal itu. Aku telah merasakan kebosanan mengalir kembali darinya, jadi aku tahu dia akan sangat setuju. Keduanya secara teknis lahir dari Epeotus, dan aku telah merasakan keingintahuan Regis tentang Bu beberapa kali sejak kembali. Eli tersenyum sebagai ucapan terima kasih, tetapi senyum itu memudar di ujungnya. Hei, kenapa kau tidak turun menemui kami? Kamu, itu bukan karena ibu, kan? Tidak, bukan aku berhenti, dipaksa untuk mengumpulkan pikiranku. Itu kebanyakan karena kerumunan, tapi, mungkin sedikit karena ibu. Jangan salah paham, aku tidak punya apa-apa selain cinta untuknya. Hanya saja. Rumit. Aku menendang kakiku dan melihat riak-riak itu bergerak keluar, perlahan-lahan memudar saat mereka pergi. Aku tidak tahu apa yang terbaik untuknya, El. Waktu bersamaku, waktu terpisah untuk mencerna semua yang terjadi, memulai percakapan, menunggunya untuk memimpin. Eli mengangkat bahu. Ini akan memakan waktu. Tapi kamu perlu tahu bahwa ibu benar-benar ingin memperbaiki keadaan di antara kalian berdua. Dia menyeringai. Dan bukan hanya karena kamu gila, pahlawan berkekuatan super sekarang. Aku tertawa, mendorongnya ke samping. Dia meluncur menuruni lereng berlumut dan basah kuyup sampai ke lututnya, lalu memercikkan air ke arahku. Ketika tawa mereda, dia melihat batu kunci di tangan aku untuk pertama kalinya. Apa itu? Jin, batu kunci penyihir kuno. Ini seperti instruksi manual untuk seni eter. Tapi aku sudah mengerjakan yang ini untuk sementara waktu, dan sepertinya aku tidak bisa memahaminya. Setiap kali aku berpikir aku membuat kemajuan, aku hanya berakhir di jalan buntu yang lain. Kecuali, aku ragu-ragu, menimbang rasa ingin tahuku tentang bintik abu-abu versus kekhawatiranku dalam melibatkan saudara perempuanku. Dia menggerakkan jarinya di sepanjang salah satu ujungnya, mengintip dari dekat permukaannya. Bagaimana cara kerjanya? Tidak ada cara untuk memisahkan bagian-bagian hidup aku ini, aku memutuskan sambil menghela nafas. Tidak lagi. Apakah kamu ingin membantu? Dia mengangguk penuh semangat, jadi aku segera menjelaskan proses pelatihan yang aku gunakan dengan Enola dan Caera. Itu akan seperti ketika kita biasa berlatih membentuk bentuk yang berbeda dengan manamu di kastil. Wajah Eli mengerut dengan konsentrasi saat dia mengangkat tangan. Sebuah kubus identik terbentuk di telapak tangannya, tapi yang ini terbuat dari mana yang cerah dan murni. Seperti ini. Aku mengangguk. Sekarang, pikiran aku akan masuk ke batu kunci. Sulit untuk berkonsentrasi pada indraku yang lain, jadi aku mungkin tidak bisa mendengarmu, tapi teruskan saja sampai aku kembali, oke? Mengerti? Katanya serius, membiarkan kubus itu menghilang saat dia bersiap untuk menyulap bentuk yang berbeda. Aku dengan gugup meluncur kembali ke dunia batu kunci, memadamkan harapan atau ekspektasi apapun. Untuk sesaat, semuanya sunyi, sunyi, dan kosong. Kemudian mana mulai bergerak, dan jantungku berhenti. Membakar di tengah-tengah hitam yang tidak berbentuk adalah bola abu-abu buram yang tidak rata. Setelah beberapa detik, bola itu mulai berubah, menambahkan lebih banyak partikel mana karena menjadi lebih kompleks. Seperti melihat bola tanah liat dibentuk menjadi bentuk, partikel mana yang gelap menjadi beruang yang kasar tapi bisa dikenali. Aku bisa melihat Eli terus mengerjakannya, menipiskan tubuh, melebarkan kaki, menyesuaikan alis tebal beruang itu. Ketika beruang mulai berjalan, aku kehilangan fokus. Mataku terbuka dan aku menatap air di depan Eli, di mana beruang kecil yang identik dengan mana murni perlahan-lahan bermanuver di permukaan air. Dia begitu fokus pada ciptaannya sehingga dia tidak menyadari aku kembali. Sebagian besar penyihir mengadaptasi afinitas terhadap elemen tertentu sejak awal, tetapi mana Eli tidak pernah bermanifestasi seperti itu. Seperti Augmenter, Eli menggunakan mana murni dari intinya untuk dilemparkan, tetapi menggunakan busur untuk memfokuskan mana itu dan memproyeksikannya menjauh dari dirinya sendiri, memberinya jangkauan yang lebih jauh daripada yang bisa dikelola oleh kebanyakan Augmenter. Sebagian besar augmenter akhirnya mengungkapkan afinitas untuk elemen tertentu, dengan augmentasi mereka mengambil aspek elemen itu karena banyaknya mana elemen di intinya. Tapi Eli tetap murni. Dia adalah satu-satunya kastor non-elemen yang aku kenal. Mana yang digunakan untuk mantranya sepenuhnya murni. Menutup mataku lagi, aku kembali ke dunia batu kunci. Ada beruang, tidak fokus tetapi terlihat jelas, mondar-mandir dalam kegelapan. Kemudian beruang itu meleleh, dan siluet sederhana menggantikannya. Pada awalnya siluet itu tidak memiliki ciri, tetapi Eli perlahan menambahkan lebih banyak detail, memberinya rambut panjang, wajah kecil, dan tanduk yang berbeda. Seorang gadis, Sylvie. Aku merasa tenggorokanku menyempit saat wajahnya menjadi jelas. Dibentuk dari mana yang kabur, dia terlihat sangat mirip dengan saat-saat terakhirku bersamanya, seperti aku melihatnya larut lagi. Merasakan fokusku hilang lagi, aku mendorong kenangan lama dan menyakitkan itu ke belakang pikiranku, fokus sepenuhnya pada bentuknya. Apa yang seharusnya aku lihat, rasakan. Tujuan dari batu kunci itu adalah untuk membimbing aku menuju wawasan tentang beberapa prinsip ether. Batu kunci pertama telah membawaku ke Aroas Requiem, tetapi jalan menuju pemahaman itu aneh, hampir tidak masuk akal. Tapi itulah intinya, pikirku. Itu adalah perjalanan yang memberikan kebijaksanaan, bukan batu kunci itu sendiri. Kurang dari instruksi manual, lebih banyak peta.
Sosok Sylvie mulai berubah lagi. Itu membengkak, partikel mana bergegas ke sana saat sosok itu melebar, membentuk sayap, ekor, dan leher panjang. Bentuk drakonik Sylvie. Sementara tujuan akhirnya adalah sebuah misteri, tampak jelas bahwa jalannya melibatkan pengamatan partikel mana saat mereka bergerak atau bereaksi terhadap mantra. Meskipun aku tidak yakin, aku ragu bahwa Jin dapat melihat partikel mana secara individual seperti yang diizinkan Realm Heart. Batu kunci ini memberi mereka kemampuan itu, yang pasti memungkinkan mereka untuk mendapatkan beberapa wawasan tambahan. Tapi apa mungkin? Dan mengapa aku bisa merasakan mana murni Eli, tetapi tidak secara unsur menyelaraskan mana? Fokus Jin adalah mempelajari tentang Aether, bukan mana, jadi apapun tujuan dari batu kunci itu, wawasan yang diberikannya harus terkait dengan Aether. Caira bisa melihat mana dengan itu, tetapi hanya melihat tidak memberinya pemahaman yang lebih besar, dan aku bahkan ragu itu bisa, karena dia tidak memiliki afinitas untuk Aether. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Tumbuh frustrasi, aku melepaskan pegangan aku di alam batu kunci dan membiarkan kesadaran aku melayang kembali ke tubuh aku. Eli mencoba membuat sayap naga itu bergerak, tetapi mengalami kesulitan dengan gerakan yang rumit itu. Wajahnya dikerutkan karena konsentrasi. Aku tetap diam dan diam, merangkul kedamaian yang tenang di sekitar aku. Sebagai penyihir berelemen kuadrat dengan kemampuan untuk menggunakan Realm Heart, pada suatu waktu aku memiliki pemahaman yang lebih baik tentang mana daripada penyihir lain di Dicaten. Aku tidak perlu melihatnya sekarang untuk memahaminya. Meskipun tidak secara fisik di depan aku masih bisa membayangkan energi bergerigi dari mana api merah, rahmat cair dari mana air biru, mana yang tajam dan memotong hembusan udara hijau, dan mana yang bergulung-gulung berat dari mana bumi kuning. Jin mungkin membutuhkan batu kunci untuk melihat dan memahami bagaimana partikel mana bergerak dan bereaksi terhadap mantra yang dilemparkan, tapi aku tidak melakukannya. Tanah, udara, air, api. Pandanganku melompat dari dinding gua ke udara beruap ke kolam hangat. Mana tertarik pada elemen fisik yang diwakilinya. Ruangan ini penuh dengan keempat elemen. Namun, tanpa mantra yang dilemparkan, mana atmosfer tidak aktif. Aku perlu mengagitasinya. Eli, kataku, lebih keras dan lebih kuat dari yang kumaksud. Adikku tersentak dari keadaannya yang sangat terkonsentrasi, dan naga itu menghilang. Oh, sial. Sudahlah, aku ingin kau mencoba yang lain, kataku terburu-buru. Buat bentuk yang berinteraksi dengan elemen di dalam ruangan. Hancurkan air, batu, udara. Tembak, apa saja, menjadi kreatif. Tanpa menunggu jawaban, aku terjun kembali ke batu kunci. Setelah beberapa saat, ada kilatan, sinar seperti panah yang terbang dalam gelap. Dari jauh, aku mendengar suara retakan batu. Di batu kunci, aku melihat riak menyebar dari tempat panah menghilang, hitam pekat tapi tidak berbentuk. Bumi, pikirku, melihat cara mana yang menabrak dirinya sendiri seperti batu yang berguling menuruni bukit. Lagi, kataku. Kali ini, aku melihat tempat itu lebih dekat. Panah itu muncul, berkelebat, lalu menghilang. Eli menembakkan panah demi panah, dan setiap tumbukan membuat mana atmosfer menjadi gerakan singkat. Kemudian dia membuat pisau berputar untuk mendorong udara, dan akhirnya bola seperti bola meriam untuk dilemparkan ke air yang damai. Tapi, meskipun getaran, gelombang, dan riaknya masuk akal, itu tidak mengubah apapun tentang cara aku melihatnya. Aku mencoba membayangkan gangguan hitam pekat di alam Keystone sebagai partikel berwarna cerah yang sebenarnya, mulai mengantisipasi bagaimana mereka akan bereaksi terhadap mantra Eli. Aku mengerti mana, bisa melihatnya bahkan tanpa melihatnya. Tapi, mungkin itu bagian dari masalahnya. Aku tidak belajar apa-apa. Tidak ada wawasan baru di sini. Apa yang aku lewatkan? Aku berpikir kembali ke masa kecil aku, bagaimana aku telah belajar sendiri untuk menjadi penyihir berelemen kuadrat. Dan Akademi Sirus, belajar untuk fokus pada atribut terlemahku. Kemudian Epeotus, dan bagaimana aku perlu mengubah sepenuhnya cara aku melihat manipulasi mana, menciptakan teknik baru untuk beradaptasi dengan tantangan yang aku hadapi. Dan kemudian aku belajar tentang Ether. Lady Mir telah memberitahuku bahwa Ether adalah ciptaan. Itu seperti cangkir, mana seperti air. Mana berbentuk Ether. Itu mengendalikan bentuk yang bisa diambilnya. Tetapi aku telah mengetahui bahwa pemahaman naga tentang Ether itu terbatas. Perbandingan sederhana ini cacat, tapi bukan berarti tidak berguna. Aku mencoba untuk menyalurkan Ether melalui tubuh aku. Itu tidak berhasil, pikiran dan tubuh aku terlalu terpisah, terlalu jauh secara metafisik. Aku mencoba lagi, mencoba meraih kembali bentuk fisik aku tanpa kehilangan koneksi aku dengan dunia batu kunci. Rasanya seperti mencoba membuat lengan aku lebih panjang atau memaksa tulang untuk menekuk. Aku perlu merasakan dua hal sekaligus, menyimpan dua ide terpisah di benak aku pada saat yang bersamaan. Dan perlahan, sangat perlahan, aku mulai merasakan tepi keras batu kunci di tangan aku, mendengar tetesan mata air yang mengalir dari satu kolam ke kolam berikutnya, dan merasakan napas aku bergerak masuk dan keluar dari paru-paru aku. Aku bertanya, menguji. Ya, haruskah aku? Oh, apakah kamu masih di sini? Kataku, mulutku terbentuk dengan lamban di sekitar kata-kata itu. Akan mencoba sesuatu.
Dan kemudian aku mendorong. Aku tidak mencoba untuk membentuk ether, hanya mengeluarkannya dari inti dan tubuh aku, mengirimkan gelombang partikel eterik yang tidak berbentuk dan tidak berbahaya ke atmosfer. Aku berjuang untuk menjaga indera aku tetap terbuka dari kedua arah, merasakan ether bergerak melalui ruangan sambil juga melihat partikel mana yang tak terlihat bergerak di dalam alam ether. Aku kehilangan jejak keduanya. Menahan keinginan untuk meninggalkan dunia batu kunci dengan frustrasi murni. Aku mencoba lagi, sekali lagi. Aku tidak yakin berapa lama aku terus mencoba, dengan Eli terus mengganggu mana atmosfer dengan cara apapun yang bisa dia pikirkan. Perlahan-lahan, dua gambaran yang berlawanan terbentuk di benak aku. Salah satunya adalah bentuk ether. Cara dia bergerak berdasarkan perpaduan keinginannya dan keinginanku sendiri, tetapi terlepas dari ruang fisik di sekitarku. Lalu ada mana yang terikat pada elemen individu, tidak aktif sampai diganggu oleh sihir Eli. Aku mengerti bagaimana ether bergerak, dan aku mengerti bagaimana mana bergerak. Tidak ada wawasan baru untuk dikembangkan di sana. Tapi di mana mereka berinteraksi satu sama lain. Aether secara bersamaan mengandung dan memberi bentuk pada mana, namun mana terus bergerak persis seperti yang diharapkan dari sifatnya. Seperti ilusi kognitif, aku menyadari. Sebuah gambar yang merupakan dua hal sekaligus, dengan ruang negatif dari satu gambar menciptakan yang lain. Perspektif aku bergeser. Tiba-tiba aku tidak hanya merasakan aether, tapi juga bentuk mana di antaranya. Alam batu kunci menyesuaikan diri dengan perspektif baru aku, dan, antara satu napas dan napas berikutnya, semuanya berubah. Alih-alih bidang tak berujung hitam, aku melihat bentuk kasar gua, dicat dengan warna mana. Di sebelah aku, saudara perempuan aku bersinar dengan itu, semua elemen ditarik melalui salurannya untuk dimurnikan di intinya. Warna-warnanya menyatu, pemandangan itu menghilang menjadi pusaran mana yang berputar, dengan aku di tengahnya. Berbeda dengan Keystone sebelumnya, aku tidak merasakan sensasi gerusan di pikiran aku. Sebaliknya, aku merasakan kehangatan menyebar ke seluruh tubuh fisik aku, sementara pada saat yang sama sebuah jendela terbuka di kepala aku, membiarkan cahaya keemasan memandikan pikiran terdalam aku. Mataku terbelalak terbuka. Eli menatapku, tidak lagi mengucapkan mantranya. Aku merasakan untuk para Godrune. Mereka ada di sana, terbengkalai, menunggu ether menyentuh mereka, memberi mereka kehidupan dan tujuan. Dan ada yang baru, masih hangat di kulitku. Aku mendorong ether ke dalamnya. Wah, Eli menghela napas. Kamu memiliki tato ungu bercahaya di bawah matamu. Itu sangat keren. Seperti sebelumnya, pikiran aku dipenuhi dengan pengetahuan. Godrune baru ini memiliki nama, tujuan, sejarah, tetapi rasanya tidak lengkap. Tidak seperti sebelumnya, bukan pemahaman aku yang tidak lengkap, tetapi pemahaman Jin. Aku secara naluriah mengerti bahwa mereka tidak menggunakan seni ether ini secara maksimal. Aku bisa berbuat lebih banyak dengan itu. Jadi aku mengabaikan nama yang menyertainya. Saat pandanganku berubah dan mana atmosfer yang memenuhi gua muncul di sekelilingku, aku memutuskan apa yang akan aku sebut sebagai Godrune ini.